Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar bareng di Masjid Kampus UGM. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk majelis kita. Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat meskipun sedikit kepanasan. Mohon untuk bersabar karena masjid ini tidak ada AC. Boleh bawa kipas, yang penting tetap fokus. Baik, seperti yang disebutkan dalam judul kajian yang tadi diumumkan, kita mau membahas tentang suka duka para istri. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Andaikan Anda belum lahir, lalu di dalam rahim Anda diberi pilihan oleh Allah, mau lahir laki-laki atau perempuan, kira-kira Anda pilih mana? Pilih mana? Kalau misalnya Anda dikasih pilihan, kamu mau keluar sebagai laki-laki atau keluar sebagai perempuan, pilih mana? Perempuan. Baik. Sebenarnya dalam hidup ini siapa sih yang lebih merasakan kenikmatan, laki atau perempuan? Masya Allah, alhamdulillah. Ada nggak di antara ibu-ibu yang misalnya berpikir, saya ingin jadi laki-laki? Nggak ada. Atau mungkin Anda merasa, kok enak jadi laki-laki? Tidak? Ada sebagian orang yang mungkin kepikiran seperti itu. Enak ya jadi laki-laki, enak jadi suami, daripada jadi istri bebannya seperti ini. Sehingga dia membayangkan ingin menjadi seorang laki-laki. Di masa sahabat, ada sebagian wanita yang ingin jadi laki-laki. Karena pertimbangan laki-laki bisa jihad fisabilillah, laki-laki bisa bekerja sehingga mendapatkan harta untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa bayar zakat dan yang lainnya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh seorang wanita. Laki-laki tidak pernah mengalami haid sehingga dia bisa sholat sepanjang waktu, bisa puasa tepat waktu, ibadahnya lebih banyak dan seterusnya. Tapi perempuan semuanya penuh dengan keterbatasan. Maka mereka berpikir enak jadi laki-laki daripada perempuan. Anda punya pikiran yang sama enggak? Ini mohon maaf, jawabannya tidak disetting kan? Atau sebelumnya sudah ada settingan jawaban? Hah? Enggak ada. Tolong jangan ikuti beliau ya. Belum tentu jawaban beliau itu sesuai hidayah. Kalau mau saya sebut menyesatkan kan nggak enak. Tayyib. Barangkali ada di antara mereka yang berharap enak jadi laki-laki, kok enak jadi suami dan seterusnya. Dia harus ditaati oleh istri, dia punya harta, jatah warisannya lebih banyak. Itu angan-angan sebagian wanita. Tapi dalam kenyataannya, untuk kehidupan saat ini, banyak laki yang pengen jadi perempuan. Transgender itu dominan mana? Hah? Transgender, laki pindah ke perempuan. Bukan sebaliknya. Sampai ada kadang sebagian situs gitu ya, Anda jenis kelaminnya apa? Male, female, custom. Ini ada jenis kelamin custom. Kok bisa jenis kelamin custom? Dibentuk sendiri. Padahal kan ini nggak berlaku. Mana ada manusia jenis kelamin custom? Manusia hanya ada dua, kalau nggak laki, perempuan. Tapi ada banyak orang yang dia justru pengen jadi perempuan, padahal dia laki-laki. Fisiknya gagah perkasa misalnya,
secara fisik normal sebagai laki-laki, tapi dia pingin berdandan seperti perempuan. Di perempatan Kalasan kan banyak, Proliman Kalasan, Masya Allah. Saya kalau sudah ke arah Klaten, kalau pulang ke Lamongan, itu Masya Allah, anak saya jadi lihat-lihat itu. Penampilannya seperti itu. Alhamdulillah istri saya nggak cemburu. Subhanallah. Baik. Dan itu semuanya adalah kelainan. Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keberadaan fenomena orang yang berharap ingin menjadi laki-laki. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Anda bisa buka di surat An-Nisa ayat 32. Silakan dibuka surat An-Nisa, surat keberapa? Surat keempat ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sudah ketemu ayatnya? Wala tatamannau, janganlah kalian berangan-angan, punya keinginan hati untuk memiliki ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Dan yang dimaksud di sini adalah kelebihan yang Allah berikan bagi laki-laki. Karena secara umum laki-laki punya kelebihan dibandingkan perempuan. Contohnya apa saja, Pak? Banyak sekali. Misalnya laki-laki tidak mengalami haid sehingga mereka bisa ibadah sepanjang waktu. Kemudian secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan, dan seterusnya. Yang itu juga dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Para suami itu menjadi pemimpin bagi istrinya disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sudah? Nah, Allah melarang seperti ini. Sudahlah, kalian gak perlu berangan-angan untuk menjadi apa yang saat ini tidak kalian miliki. Maka para istri tidak perlu untuk berangan-angan kok enak jadi suami, atau berharap ingin jadi laki-laki. Gak perlu seperti itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasab. Laki-laki punya hak sesuai dengan apa yang dia perbuat, perempuan juga punya hak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Allah Maha Adil. Masing-masing diberi oleh Allah peluang dapat pahala, dan masing-masing diberi oleh Allah jatah kelebihannya sesuai dengan kondisinya. Sehingga mohon maaf, apakah yang bisa beribadah hanya laki-laki saja? Tidak. Perempuan bisa enggak? Bisa. Tapi Pak, ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Jihad itu perempuan enggak bisa. Anda punya penggantinya. Haji bagi wanita itu jihad. Bagi laki-laki haji bukan jihad, tapi bagi wanita haji itu jihad. Sehingga ada jihad untuk wanita, laisa fihi qital, tidak ada kontak senjata, yaitu jihad dalam bentuk haji. Amaliyahnya sama ketika haji antara laki dan perempuan, tapi nilainya berbeda. Baik. Selanjutnya, setelah kita ditanamkan kesadaran oleh Allah bahwa kita tidak perlu berangan-angan untuk menjadi apa yang saat ini tidak kita miliki, hal yang sama kita juga diajarkan, jangan berangan-angan untuk memiliki seperti apa yang dimiliki oleh teman sebelahmu, atau tetanggamu, atau kawan komunitasmu, atau siapapun di sekitarmu. Sebab Allah memutuskan kepada hambanya yang terbaik untuk mereka. Baik, contohnya dalam masalah rizki misalnya. Mungkin dalam satu masjid ini ada yang diberi oleh Allah kekayaan yang lebih dibandingkan yang lain.
Yang sebelah kanan diberi kaya materi, yang sebelah kiri kaya utang. Sama-sama kaya ya. Karena hidup ini tidak dibuat oleh Allah seragam. Sebab kalau manusia itu dibuat seragam, tidak akan terjadi interaksi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Enggak perlu iri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih arahan masih di ayat yang sama. Was'alullaha apa lanjutannya? Min fadli. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Maksudnya gimana, Pak? Kalau Anda merasa Anda kurang fasilitas hidup, bahasa lainnya, saya kok lebih miskin daripada ini, saya tidak lebih bahagia daripada ini, dan seterusnya, maka Anda tidak perlu iri, tapi langsung minta kepada yang memiliki semua nikmat itu. Was'alullaha min fadli. Mintalah karunia dari Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu yang terbaik bagimu, meskipun kamu tidak tahu apa yang terbaik bagimu. Sehingga kalau saya tanya, siapa yang lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita? Diri kita sendiri atau Allah? Kenapa? Karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur hidup kita. Allah lebih sayang kepada diri kita daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Yakin seperti itu? Karena Allah Rahmanur Rahim, Arhamur Rahimin, Zat yang sangat penyayang. Sayangnya Allah melebihi sayangnya semua makhluk jika digabungkan. Nabi SAW pernah bersama sahabat pulang dari jihad. Lalu tiba-tiba ada ibu-ibu yang kebingungan nyari bayinya. Ibu-ibu kebingungan nyari bayi. Begitu ketemu ada bayi, langsung diambil, didekap, disusuin. Ternyata bukan anaknya, dikembalikan lagi, nyari lagi. Dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau misalnya ibu ini ketemu bayinya, tegahkah dia melemparkan anak bayinya ini ke dalam api? Para sahabat mengatakan, gak mungkin ya Rasulullah. Dia saja sekarang sedang bingung nyari bayinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bibniha. Allah lebih kasih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayangnya sang ibu ini kepada anaknya. Makanya bukti kasih sayang itu adalah Anda dikasih aturan. Kenapa kita dikasih aturan? Agar hidup ini lebih tertib, sehingga kita bisa menjalani hidup ini lebih nyaman. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan menuju ke ruangan aturan. Seorang istri dikasih aturan. Di antara aturannya adalah para wanita itu diajarkan untuk taat kepada suaminya. Para wanita diajarkan untuk taat kepada suaminya. Allah Ta'ala memberikan definisi wanita salihah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ya, ayat 34. Di surat An-Nisa ayat 34. Kalau Anda bertanya kriteria wanita salihah itu kayak gimana sih? Buka surat An-Nisa ayat 34. Di antara kriteria wanita salihah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu adalah wanita yang qanitatun, wanita yang taat. Taat kepada siapa? Jangan bilang gurunya, jangan bilang ustadz-ustadzahnya, tapi taat kepada Allah dan suaminya. Fas-salihatu qanitatun. Wanita yang salihah kriteria pertama adalah
dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Sehingga wanita taat kepada suami, hakikatnya dia taat kepada perintah Allah. Begitu? Sepakat nggak ini? Anda keberatan nggak saya ngomong seperti ini? Yang keberatan angkat tangan. Ibu-ibu wajib taat kepada suaminya, karena itu perintah Allah. Anda keberatan kalimat ini? Keberatan? Tidak. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi, bisa menjaga di saat suaminya tidak ada. Bisa menjaga di saat suaminya tidak ada. Menjaga apa, Pak? Bima hafizallah, yang Allah perintahkan untuk dijaga. Apa saja? Ada banyak macam yang dijaga. Yang tertinggi masalah kehormatan. Yang tertinggi itu masalah kehormatan. Jaga kehormatan. Makanya wanita kalau sudah sampai tidak bisa menjaga kehormatan, status keluarganya nggak ada nilainya. Dia seperti menginjak-injak kehormatan suaminya. Karena itu sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa kewajiban saya sebagai suami kepada istri, dan apa kewajiban istri kepada suaminya? Setelah beliau menjelaskan kewajiban suami kepada istrinya, lalu Nabi SAW menjelaskan kewajiban istri kepada suaminya. Dan hak kamu yang harus dipenuhi oleh istrimu, dia tidak boleh memasukkan siapapun yang tidak kamu sukai ke dalam rumahmu. Baik. Dan termasuk diantaranya adalah dalam urusan menjaga hati, sehingga wanita salihah dalam hatinya ada suaminya. Begitu ya? Dalam hati Anda ada siapa? Subhanallah. Cintanya hanya kepada suaminya. Seperti itulah kriteria bidadari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bidadari dalam Al-Quran itu sebutannya apa? Qasiratut tarfi, para wanita yang pandangannya terbatas. Kenapa pandangannya terbatas? Karena dia hanya melihat suaminya. Cintanya hanya pada satu lelaki, yaitu suaminya. Walaupun si lelaki surga ini punya beberapa bidadari, tapi semua bidadari ini cintanya hanya pada satu lelaki ini. Tapi Pak, kan sekarang ada banyak masalah. Betul. Ada seorang wanita yang menaruh hati bukan kepada suaminya, tapi kepada orang lain. Sampai dia kirim WA ke istrinya, aku sudah tidak ada rasa cinta dengan kamu. Kamu tidak ada di hatiku. Yang ada di hatiku hanya dompetmu. Masya Allah. Yang penting ada duitnya, nggak ada orangnya nggak apa-apa. Baik. Ada satu fenomena, tolong diwaspadai. Dalam hadis sahih riwayat Al-Mundhiri, Nabi SAW pernah bersabda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, bukan bagian dari golonganku orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Yang ini disebut dengan dosa takhbib. Dosa apa? Takhbib. Karena sudah ada papan tulis, saya manfaatkan. Ini bisa nggak syuting ke sini? Bisa ya? Namanya dosa apa? Takhbib. Takhbib artinya merusak hubungan istri dengan suaminya.
manas-manasi istri orang atau manas-manasi suami orang biar mereka pisah. Ada seorang wanita satu curhat dengan wanita dua, menyampaikan tentang kondisi suaminya. Suami saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Isinya cuman luka, duka, nestapa, sedih, renak kabeh diceritakan. Orang kalau sudah lagi nggak stabil emosinya, disampaikan apa? Semua yang serba nggak enak. Sudah. Lalu ditampung dengan setia oleh wanita dua, masya Allah. Seolah-olah dia bisa menjadi seorang ulama kibar yang bisa memberikan fatwa dan nasihat terindah bagi wanita satu ini. Salah satu di antara contoh kalimat yang berbahaya. Saya nggak bisa ngebayangin kalau aku jadi kamu. Mungkin aku lebih sakit hati dibandingkan kamu. Nah, andaikan aku jadi kamu, mungkin aku akan minggat dari rumah. Tak tinggal saja lelaki seperti itu. Kalau aku jadi seperti kamu, saya akan pulang ke rumah orang tua. Dan kalimat yang semisal. Pernah dengar kayak gitu? Hah? Ini lewat WA nggak bisa didengerin. Bisa dibaca ya. Yang gara-gara ini si wanita satu ini merasa ada pembela. Berarti saya selama ini ada di posisi yang benar, suami saya yang salah. Padahal wanita dua ini dia nggak pernah tahu seperti apa kondisi asli hubungan rumah tangga wanita satu dengan suaminya. Sudah? Apalagi kemudian dipanas-panasi tadi. Masya Allah, kok ada ya wanita penyabar seperti kamu di dunia kayak gini? Ini sudah melebihi batas sabar kamu ini. Seharusnya kamu itu seperti ini. Panas-panasi, serius, benar. Akhirnya dia pecah dengan suaminya. Akhirnya W1 dengan suaminya berantem. Makin gak karuan, makin bangkang. Salah satu di antara motivatornya adalah wanita dua. Ini namanya takhbib. Baik. Siapa wanita ini? Pendukung iblis untuk memisahkan rumah tangga orang. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, iblis diceritakan oleh Nabi SAW meletakkan singgasananya di mana? Di laut. Di tengah laut, disinilah tempat singgasananya iblis. Lalu sang iblis mengirim saraya, pasukannya, utusan-utusannya. Semua silakan menyebar untuk menyesatkan Bani Adam. Sebisa mungkin hasilnya apapun yang mereka dapatkan lapor. Satu demi satu kemudian datang untuk melapor. Lalu setelah mereka lapor, masing-masing mengatakan, wahai tuanku, tidaklah aku tinggalkan si A kecuali dia telah minum khamr. Biasa. Aku telah berhasil menggoda si B untuk main judi. Biasa. Aku telah menggoda ini untuk melakukan perbuatan ini. Biasa. Sampai datang seorang setan. Wahai tuanku, ma taraktuhu illa waqad farraqtu bainahu wa baina ahlihi. Wahai tuanku, aku menggoda seseorang. Ketika aku tinggalkan, aku telah berhasil membuat dia pisah dengan istrinya. Fayudnihi ilai. Kemudian si setan ini didekatkan, diminta untuk mendekat. Sini kamu mendekat. Lalu fayaltazimuhu, didekap sama iblis. Dan iblis mengatakan, nikma anta, pinter kamu, masya Allah. Sebaik-baik setan adalah kamu. Makanya kalau sampai Anda ada di wilayah ini, berarti Anda bagian dari pasukan iblis. Betul. Dan itu ternyata banyak sekali. Mohon maaf, bisa jadi ada dalam forum-forum kajian, sehingga mereka saling curhat antara satu dengan yang lain. Kadang minimal curhat kepada suami tentang suaminya, mantuk. Oh kayak gitu ya, Kasihan kamu ya, waduh. Anda ini sedang apa? Gibah. Kamu kan nggak tahu apa hubungan dia dengan suaminya. Apakah kamu sudah mendengar perkataan suami
laporan dari suami baru satu pihak, tapi dia sudah memberikan saran, dan sarannya bukan saran yang membangun, tapi saran yang merusak. Baik, makanya seperti ini tolong diwaspadai, jangan sampai Anda menjadi salah satu di antara rantai perceraian yang terjadi seorang hamba. Karena itu saya kalau dicurhati baik laki maupun perempuan soal rumah tangga itu wis gak betah gitu ya. Paling gak nyaman. Karena ini berbahaya gitu. Dulu ada suami istri berantem, terus istrinya kabur dari rumah. Kemudian ngetuk pintu tetangganya yang merupakan seorang ulama, ustadz ya, diketuk pintu. Ini masa silam ya, orang dulu. Ngetuk pintu, saya pengen curhat tentang masalah saya. Sama ulamanya diusir, enggak, saya enggak mau dengerin. Pulang kamu, pulang. Jadi seperti itu. Jadi jangan ditampung, apalagi kalau sama teman kantor, sama siapa lagi? Sama tetangganya, termasuk sama ustadznya juga bisa bahaya ya. Makanya tolong diwaspadai yang seperti ini. Baik. Lalu kalau misalnya kita dicurhati kayak gitu kan, mungkin nggak bisa menghindar ya. Ada teman yang sudah curhat seperti itu, kita nggak bisa menghindar. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, cuma dengerin. Buat dikasih sedekah gitu loh. Ini duit untuk kamu kan, minimal menggembirakan dia ketika pertemuan. Apa yang Anda lakukan? Kasih nasihat, sabar. Terus apa lagi? Ini ujian. Baik. Kalau dia sedang cerita kesedihan dia dengan suaminya, bisa enggak Anda mengimbangi? Saya juga mengalami yang sama. Enggak. Anda pengen rahasia ya? Waduh, enggak sanggup saya Pak Ustadz. Kalau Anda bilang seperti itu, saya juga mengalami yang sama. Mungkin akan lerem itu. Oh, berarti saya ngalami kayak gini orang mau ngaku ya. Liane ya podo. Ya, mungkin Anda tidak ingin, tapi minimal Anda sampaikan. Yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Saya punya ujian, kamu punya ujian. Mari kita sama-sama berlomba untuk sabar. Karena hanya dengan sabar inilah kita bisa sukses ketika menghadapi ujian. Sepakat kayak gitu? Baik. Maka jangan sekali lagi ya, kalau ada yang curhat, diladeni dengan cara kayak tadi ya. Andaikan aku jadi seperti kamu ya, saya akan kabur dari rumah, saya akan lapor orang tua, saya akan laporkan ke polisi ya, ini. Padahal dia nggak tahu kondisi aslinya di rumah tangganya. Baik. Selanjutnya tentang masalah zina. Penjagaan yang diperintahkan oleh Allah berkaitan dengan masalah kehormatan. Allah kasih peringatan dosa besar berupa zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina itu perbuatan yang sangat mengerikan, perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina itu disebut jalan yang buruk. Wa sa'a sabila, jalan yang buruk. Kenapa disebut jalan? Sebab orang kalau sudah masuk ke ruang zina susah keluar. Ketagihan, pengen lagi. Karakternya seperti itu. Sehingga ketika dia sudah berada di jalan seperti ini, awalnya kan cuma chattingan. Enggak apa-apa kan cuma chattingan, masuk chattingan enggak boleh. Sudah, tahap berikutnya kan cuma ketemuan sebentar di pinggir jalan ada banyak orang. Kan enggak apa-apa, cuma ketemuan sebentar di pinggir jalan ada banyak orang, dilihat banyak orang. Tahap berikutnya akan cuma makan bareng, masa makan bareng enggak boleh. Enggak ada apa-apa, kita biasa temanan aja. Tahap berikutnya check-in hotel bareng, enggak apa-apa. Makanya disebut dengan khutuwat asyaiton. Wala tattabi'u khutuwati asyaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa disebut langkah-langkah? Karena setan menggoda manusia itu secara tahap demi tahap.
Satu langkah, didekatkan lagi satu langkah. Kelihatannya nggak apa-apa, nyemplung. Nggak apa-apa, akhirnya kejadian beneran. Waliyadzubillah. Dulu hukuman zina itu ada berapa? Hukuman zina ada berapa? 2. 1 cambuk, yang kedua rajam. Ini kan di tempat kita dua-duanya nggak ada ya. Di Jogja ada nggak? Nggak ada. Dulu sebelum adanya 2 hukuman ini, hukuman wanita pelaku zina itu disekap dalam rumah sampai mati. Di rumah sampai mati. Maksudnya sampai mati gimana Pak? Ya tetap dikasih makan ya. Dikasih makan, dikasih minum, tapi dia nggak boleh keluar rumah selama hidupnya. Jadi bisa bayangin kalau dia berzina di usia misalnya 30 tahun ya, dan dia mati di usia 60 tahun ya, maka selama 30 tahun nggak boleh keluar rumah. Cuman makan, tidur, di situ sudah jadi satu di situ. Ya sama seperti di penjara seumur hidup. Itu dulu. Terus diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Cambuk dan rajam. Kapan berlaku rajam? Apabila zina itu dilakukan setelah dia menikah, baik punya suami maupun sudah cerai dengan suaminya. Sepanjang dia sudah menikah lalu berbuat zina, maka dia dikasih hukuman ini. Dan ini sampai mati. Hukuman ini sangat berat. Makanya dalam sejarah Rasulullah SAW tidak ada hukuman rajam karena tuduhan. Adanya hukuman rajam karena pengakuan. Jadi pelakunya lapor, saya berzina, tolong hukum saya. Itu beberapa kali terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita Ghamidiyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya hamil di luar nikah. Nabi SAW melengos, biar pulang dia. Tetap ngejar terus, bersihkan saya, sucikan saya sudah risih dengan dosa ini. Gak dipedulikan. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya. Kemudian Nabi SAW minta kepada wanita ini, kamu pulang dulu sampai kau melahirkan. Pulang wanita ini sampai dia melahirkan anaknya. Lalu dia balik lagi menghadap Nabi SAW membawa bayinya. Ya Rasulullah, ini anak hasil hubungan itu sudah lahir. Sekarang sucikan saya. Kemudian Nabi SAW minta, ini anak punya hak untuk kau susui. Susui dia selama 2 tahun. Pulang dia untuk menyusui anak ini selama 2 tahun. Sampai anak ini sudah disapih, dia datang lagi kepada Nabi SAW membawa anak ini dalam keadaan bisa makan roti. Lihat ya Rasulullah, anak saya sudah bisa makan roti, sudah bisa untuk saya tinggal. Tolong sucikan saya. Akhirnya Nabi SAW mintakan sahabat gali untuk membuat galian. Kemudian dia digali setengah badan sampai perutnya sini. Dimasukkan ke dalam galian sampai perut. Dia melihat anaknya makan roti dalam posisi dia dilempari batu, bersiap untuk mati. Dia melihat anaknya makan roti, yang di usia 2 tahunan makan roti, dilihat sambil dia bersiap untuk mati di hadapannya sambil dilempari batu. Hingga ada sahabat yang ambil batu gede gitu, dilempar ke arah kepalanya, muncrat darahnya ke arah Khalid bin Walid. Lalu Khalid menyampaikan kalimat celaan, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law kusimat ala ahli Madinah lakusimat. Wanita ini melakukan satu taubat yang luar biasa. Andaikan taubatnya ini digunakan untuk menutupi dosanya penduduk Madinah, terhapus semuanya. Masya Allah. Siapa yang kira-kira siap menjalani hubungan seperti itu? Itu baru di dunia ya. Baik. Hukuman di akhirat gak bisa dibayangkan dengan perasaan maupun akal manusia.
Makanya jangan main-main dengan dosa yang satu ini, karena ini merusak semuanya. Apa saja yang dirusak gara-gara zina? Nasab, wali, perwalian, waris, mahram. Ini rusak semuanya gara-gara satu dosa, zina. Nasabnya enggak jelas. Ini bukan anakmu kok, mbah iki anake sapa wis. Terus gimana? Ini nasabnya nasab siapa? Enggak jelas. Terus nanti yang jadi wali nikah siapa? Enggak jelas juga. Rusak lagi. Tapi enggak pernah dirajam dan tidak pernah dicambuk. Dia dalam kondisi aman, tinggal di tempat yang nyaman, tabungannya banyak. Lalu apa yang harus dilakukan sementara dia pernah melakukan dosa besar ini? Baik, tanggung jawab dia apa? Taubat. Tanggung jawabnya taubat. Bisakah kamu taubat seperti taubatnya wanita Ghamidiyah tadi? Seperti wanita yang dirajam tadi. Bisakah kamu bertobat dengan kualitas taubat seperti itu? Bayanginya gimana Pak kualitas taubat seperti itu? Andaikan taubat itu ditaruh pada hatimu, mungkin kau akan nangis setiap hari. Mungkin kau akan nangis setiap hari. Kau tidak akan putus untuk tahajud setiap hari. Kau tidak akan putus untuk puasa setiap hari. Saking sedihnya memikirkan satu perbuatan dosa ini. Sehingga dia dituntut untuk bertaubat dengan taubat yang serius. Yang seriusnya kira-kira membuat dia jadi serba gak nyaman untuk menjalani hidup ini. Karena saking ketakutannya dengan hukuman di akhirat. Ketika dia tidak dihukum di dunia, berarti tidak ada kafarah untuk dosanya. Mungkin dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Karena itu jamaah, kita nasihatkan kepada anak-anak kita, keturunan kita ya, terutama tolong jaga baik-baik anak perempuan ya, jaga baik-baik anak perempuan. Interaksi dia dengan lelaki yang bukan mahram. Kalau memang sudah siap nikah silakan segera dinikahkan. Kalau belum siap nikah tolong jaga baik-baik. Jangan sampai ada maksiat ini di lingkaran keluarga kita. Sangat memalukan. Baik. Kemudian juga yang wajib dijaga selain masalah kehormatan adalah masalah apa? Keuangan. Seorang wanita wajib menjaga keuangan suaminya. Yang dijaga apa Pak? Kalau Anda tidak bekerja, berarti harta yang ada di rumah itu adalah milik suamimu. Jangan sampai kau gunakan melebihi dari yang menjadi hakmu. Apa haknya wanita? Nafkah. Di luar nafkah bukan haknya. Kecuali kalau dikasih. Kecuali kalau dikasih. Sehingga misalnya Anda kebutuhan nafkahnya 1 bulan 500.000. Cukup enggak? Enggak cukup? Mati kira-kira 500. Enggak mati kan? Bayar listrik lain lagi. Pokoknya kebutuhan Anda makan, Anda minum, Anda berpakaian dengan sopan, Anda jajan 500.000 per bulan cukup? Subhanallah. Gen Z kayak gini. Misalnya berapa? 2 juta? 2 juta cukup ya? Ya cukup? Cukup, alhamdulillah. Dia sendiri. Kalau anak dan lainnya ada lagi. Jadi misalnya Anda dikasih nafkah untuk hidup sendiri 2 juta. Misalnya. Terus suami nyimpen duit di rumah Anda dan Anda tahu di mana tempat penyimpanannya, ya. Boleh ngambil sesukanya.
boleh nggak bebas belanja setiap saat? Paket. Kok tiba-tiba ada paket? Datang paket gede, ini apa mah? Tadi ya Pak, saya belanja ini. Masya Allah. Tiap hari paket. Dan nggak pernah ngomong, nggak pernah izin sama suaminya. Itu nanti kira-kira dihisap nggak? Dihisap. Anda tiba-tiba datang paket, suaminya nggak tahu, paket lagi suaminya nggak tahu. Kira-kira dihisap nggak? Yakin dihisap? Kenapa kok kendel masih berani kayak gitu? Kalau yakin itu dihisap, berarti kan Anda siap mempertanggungjawabannya di akhirat. Allah akan memberitahu, wahai fulan, istrimu yang namanya ini dulu pernah belanja ini, dia nggak memberitahu kamu. Kosmetiknya, manicure, pedicure, untuk lulur, terus apa lagi? Belum lagi yang ini, itu semuanya disimpan. Nggak ditunjukin sama suaminya. Dihisap nggak kira-kira? Dihisap. Ya. Maka mumpung nanti belum dibuka di hari kiamat, sekarang tolong dibuka di hadapan suaminya. Sanggup kira-kira? Ya. Sampaikan dengan jujur ya. Bang, saya mau menyampaikan sesuatu secara jujur, tapi tolong kamu jangan marah ya. Janji jangan marah ya. Janji jangan marah. Bingung nanti suaminya, mau ngomong apa kamu ini? Ya, saya tadi pakai duitmu. Berapa? 5 juta. Baik. Selanjutnya, jadi pada posisi seperti ini, maka si wanita harus tetap menjaga. Termasuk misalnya istri ditinggal oleh suaminya untuk mencari nafkah dalam waktu yang lama. Dia di luar, tapi Pak saya ditinggal sama suami lama, suntuk, bete, nggak ada yang nemenin. Ya saya hanya hiburannya pakai kayak gitu. Ya, dia keluar rumah untuk apa? Memperjuangkan kamu, bekerja untuk kamu. Andaikan dia belum menikah, mungkin dia bisa santai tidur di musola. Tapi sekarang dia sudah menikah, dia harus kerja untuk mencari nafkah buat kamu dan anak-anakmu. Maka tolong hargai perjuangannya, meskipun bisa jadi ada sebagian di antara suami Anda yang mungkin sering keluar rumah dalam rangka untuk memperjuangkan hidup bagi keluarganya. Baik. Kemudian sampai pada titik ini ketika seorang wanita bisa taat kepada suaminya, taat kepada Allah dan suaminya, kemudian menjaga masalah kehormatan, menjaga masalah harta, maka dia sudah berstatus sebagai wanita salehah. Karena itu tolong ya, dalam berbusana dijaga dengan baik. Anda pakai jilbab yang perintahkan siapa? Wanita pakai jilbab yang perintahkan siapa? Allah. Wanita untuk menjaga aurat yang perintahkan siapa? Allah. Jadi jangan sampai itu dianggap beban. Saya nggak seneng dengan pakaian seperti ini. Paksa hatimu untuk senang, sebab ini aturan dari pencipta kamu dan ini yang terbaik bagi hidupmu. Panas Pak. Iya panas. Dan neraka lebih panas. Nah dengan cara seperti itu kita seperti memotivasi diri sendiri untuk menyelamatkan diri dari hukuman di akhirat. Baik. Jadi materi ini ada kisi-kisinya dari panitia ya. Sini saya baca kisi-kisinya. Sudah sampai poin yang ketiga. Berikutnya poin yang kelima. Panitia bertanya mengenai kasus adanya janda yang nyari pasangan. Ya ini hal yang biasa, sebagaimana semua yang belum menikah berhak untuk mencari pasangan. Dan kalau Anda sedang mencari pasangan, sebagaimana kriteria pada umumnya, orang saleh akan bisa membuat Anda lebih mulia, baik ketika rumah tangga itu bertahan atau ketika pisah. Karena kalaupun pisah baik-baik. Kalaupun bertahan baik-baik. Nah,
Ini sudah pernah kita sampaikan ya. Jadi kasus wanita gugat cerai. Gugat cerai itu boleh nggak sih? Kata siapa? Khulu. Apa namanya? Khulu. Khulu itu apa? Gugat cerai ya. Gugat cerai, hukum bagi wanita yang khulu itu ada dua. Yang pertama, tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Gak ada masalah dengan suaminya, hak dia terpenuhi, baik-baik saja dalam keluarganya, tapi tiba-tiba dia gugat cerai. Kenapa? Pengen pindah hati. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqaha, siapapun wanita yang minta kepada suaminya untuk menceraikannya, min ghairi ma bihi ba'sun, tanpa alasan yang benar, faharamun alaihi raihatul jannah, maka dia haram untuk mencium bau surga. Baunya saja diharamkan oleh Allah untuk dia cium, apalagi masuk. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak jauh sekali. Kalau di sini ada penjual parfum, berjarak 10 meter mungkin Anda masih bisa mencium aromanya. Apa yang bisa Anda bayangkan wanginya surga? Saking wanginya sehingga bisa dicium dari jarak yang jauh. Maka wanita khulu tanpa sebab dijauhkan dari surga sejauh-jauhnya. Satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut wanita yang suka khulu al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang senang khulu itu adalah wanita munafik. Kenapa wanita khulu itu wanita munafik? Khulu tanpa sebab itu sama dengan nifak, kemunafikan, karena dia tidak komitmen dengan perjanjian antara dia dengan suaminya. Dia membayangin kalau saya sama dia akan lebih bahagia. Akhirnya dia lepas dari ikatan suaminya, pindah ke lelaki yang lain, keluar dari kandang macan. Keluar dari kandang kambing masuk ke kandang buaya. Belum tentu dia bahagia dengan lelaki yang kedua. Dia tinggalkan anak-anaknya bersama suaminya yang pertama, lalu dia nikah lagi dengan suami yang kedua yang juga punya anak. Berikutnya dia merawat anak suaminya. Dia menelantarkan anaknya sendiri merawat anak orang. Ada kayak gitu? Kok nggak mikir dengan sehat ya? Kalau dia mikir dengan sehat, dia tidak akan memperjuangkan sesuatu yang nggak jelas apakah nanti dapat kebahagiaan atau tidak. Makanya khulu tanpa sebab dosa besar. Yang kedua, khulu karena alasan yang syar'i. Ada nggak khulu karena alasan yang syar'i? Ada. Suaminya murtad, nah itu wajib khulu. Suaminya nggak pernah sholat, termasuk juga. Suaminya tidak memberi nafkah, sama. Suaminya jahat, suami saya pernah ngancam saya mau membunuh saya, maka boleh khulu. Pada posisi ketika sampai terjadi perbuatan yang mengizinkan seseorang itu khulu, silahkan. Dan prosedurnya nanti melalui pengadilan agama. Baik. Namun kalaupun khulu, kami sarankan satu, jangan pernah pakai lawyer. Apa bisa Pak? Pengadilan itu nggak butuh lawyer. Saya pernah diundang untuk jadi saksi dalam sebuah pengadilan. Dan kalau saya lihat sebenarnya ini nggak butuh lawyer. Dan saya tanya kepada orang-orang di situ,
kalaupun orang itu nggak punya lawyer, nanti akan dilayani oleh panitera di pengadilan. Dia datang menyampaikan secara pribadi untuk melakukan sesuatu, nanti akan dipandu jalurnya ini. Kalaupun dia nggak bawa lawyer, nanti akan ada panitera yang bisa melayani itu, sehingga dia nggak perlu untuk keluar duit banyak. Yang lebih berbahaya adalah saat dia pakai lawyer, tulisannya gini ya, saat dia pakai lawyer, ternyata lawyernya orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kawan bercerita, sasaran yang paling enak bagi lawyer, yang paling menyenangkan bagi lawyer adalah wanita gugat cerai. Itu paling gampang, duitnya banyak dan mudah dikerjain. Mereka yang bersinggungan dengan hukum, mafianya banyak. Kayak gitu kok nggak kapok gitu ya. Kasusnya sudah banyak, tapi masih banyak juga yang melakukan seperti itu. Mohon maaf, ada yang sudah berjilbab besar, pakai lawyer yang tidak bertanggung jawab, akhirnya dia diajak zina sama lawyernya. Kamu bayar murah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa check-in hotel sama saya. Ya daripada dia bayar mahal, mending dibayar pakai kehormatannya. Jadi kalau nggak bisa diambil duitnya, diambil orangnya. Setelah dia berhasil, dia kemudian membuat gugatan. Kan gini ya jalurnya, buatlah gugatan kepada suami untuk minta misalnya 70% harta suami. Minta ini. Nanti kalau berhasil bagi 2. Kalau berhasil itu perjanjiannya bagi 2. Dan ini cukup gampang ini. Berbagai macam alasan dia bisa playing victim, pihak wanita dimenangkan oleh pengadilan, berhasil meraup harta, bagi 2 dengan lawyer. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi dimanapun. Wallahu a'lam. Baik, sekarang udah jam 10 ya. Cukup kan? Nah, membedah seperti ini mungkin bagi sebagian orang menyenangkan dan bagi yang lain menyusahkan. Tapi kita butuh ilmu. Dan saya sarankan Anda selalu merapat dengan majelis yang benar. Sebab ilmu itu akan bisa membisikkan orang untuk jadi lebih baik akidahnya, muamalahnya, hubungan dia dengan suaminya dan yang lainnya. Apabila Anda menemukan guru yang baik, selalu ikuti beliau, saran-saran beliau. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng jadi orang yang baik. Namun sekiranya Anda mendapatkan bisikan-bisikan yang kurang baik dari siapapun, jangan mudah untuk diterima. Mungkin setan sedang menggunakan orang ini untuk menggoda Anda. Berarti dia setan dari jenis manusia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu ada yang bertanya? Bisa dibacakan silakan. Apakah harus sampai pisah sehingga bisa disebut pelaku dosa takdzib? Tidak harus, intinya ngerusak hubungan. Baik pemicu pertengkaran, apalagi pemicu perceraian. Pertengkaran itu kan salah satu tahap terjadinya perceraian. Alhamdulillah nggak sampai cerai karena ditahan oleh orang tuanya, ditahan oleh keluarganya. Tapi setiap hari berantem gara-gara ada orang yang selalu motivasi yang nggak baik. Dia sudah melakukan takdzib. Termasuk. Jadi tolong kalau Anda jadi mertua ya, biarkan anak Anda menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak harus keterlibatan orang tua. Ketika Anda sudah siap melepas anak untuk nikah, berarti Anda sudah menilai anak ini sudah dewasa. Pernah terjadi masalah antara Ali dengan Fatimah. Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, Ali nggak ada di rumah. Terus ditanya, Aina ibnu ammik, di mana putra dari pamanmu? Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Tadi kita ada masalah, terus dia bikin marah aku. Terus dia keluar, tidak tahu kemana.
berantem Ali dengan Fatimah. Ini Masya Allah, putranya Nabi SAW. Lalu Ali keluar, dicarilah Rasulullah SAW, ternyata tidur di masjid. Dibangunin, ayo bangun wahai Abu Turab. Begitu bangun, pulang, masalah selesai. Pelajaran yang bisa Anda ambil, Rasulullah SAW tidak tanya sama Fatimah, tadi masalahmu apa? Coba kamu bilang sama bapak, mungkin bapak bisa bantu menyelesaikan. Beliau SAW tidak tanya itu. Maka kalau Anda punya masalah rumah tangga, lalu bapak atau ibu atau mertua menawarkan, tadi masalahnya apa? Coba sampaikan ke bapak. Sampaikan, bapak bukan Nabi. Nabi Muhammad saja, beliau tidak melakukan seperti itu. Paham ya? Baik. Kecuali kalau Anda diundang. Kalau Anda diundang, misalnya orang tua diminta bantu, mertua diminta bantu, silahkan datang. Tapi kalau tidak diundang, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai pada titik Anda harus terlibat. Wallahu a'lam. Kalau istri yang sudah selingkuh dan sudah menyukai selingkuhan selingkuhnya, apakah harus sama suami atau tidak? Apakah apa? Harus sama suami atau tidak? Sudah selesai selingkuhnya atau suami? Istri sudah selingkuh, sudah selesai selingkuhnya, sudah selesai maksudnya sudah putus. Bukan selesai zinanya, bukan ya? Nah, baik. Kapan orang itu bertobat? Ketika dia selesai maksiat atau ketika maksiatnya ketahuan? Hah? Umumnya karena yang kedua. Dia ngaku tobat ketika maksiatnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nggak tobat. Sehingga mohon maaf ya, misalnya model selingkuh tadi, chatting-chattingan dengan lelaki yang bukan mahram, panggil sayang-sayang, bahkan kadang kirim foto tanpa pakai busana, terus saling mengirim foto, gitu ya. Aku ada di sini dan seterusnya. Dia selingkuh lewat online. Baik. Terus setelah itu dia menyesal karena ketahuan. Nah, menyesalnya karena ketahuan. Nah, kalau belum ketahuan gimana? Terus dia menyesal. Jika memang dia belum ketahuan menyesal, wajib bagi dia untuk taubat. Perlu cerita atau tidak? Enggak usah. Jika Anda masih ingin bersama dengan suami. Kalau wanita ini masih ingin bersama dengan suaminya, sebaiknya tidak perlu taubat. Tidak perlu cerita ya. Tapi wajib taubat. Baik. Terus begini, ada sebuah riwayat yang menyebutkan. Tolong perhatikan riwayat ini. Nabi SAW pernah dapat laporan tentang hal-hal buruk seperti itu. Lalu beliau mengatakan, man fa'ala mithla hadzal qadhurat falyastatir bisitrillah. Siapa yang pernah melakukan perbuatan yang jorok-jorok seperti ini, maka bertabirlah dengan tabir Allah. Falyastatir bisitrillah. Tutupi dirinya dengan tabir Allah. Maksudnya apa? Selagi belum terbongkar, jangan ceritakan kepada siapapun sampai mati. Ada wanita yang tanya, saya pernah berzina, lalu saya dilamar oleh seorang lelaki yang saleh, pengen nikah. Zinanya dengan orang lain ya, pengalaman dulu. Apakah saya perlu cerita dengan calon suami saya yang melamar ini? Dia orang baik. Kalau kamu cerita, bubar. Ya, gak usah cerita. Sudah? Dan bersembunyilah dengan tabir yang telah Allah berikan kepadamu. Gak ada satupun orang yang tahu. Jangan kau ceritakan kepada siapapun sampai mati, walaupun orang terdekat kamu. Kalau teman dekat gimana Pak? Jangan.
Kalau ibu sendiri nggak usah, bapak nggak perlu, apalagi sama suami nggak perlu. Yang laki-laki juga sama, nggak perlu kepo. Kamu pernah nggak seperti ini? Kamu pernah nggak seperti ini? Sudahlah mas, kalau emang mau ngelamar saja, nikah saja, jangan membuat sesuatu yang membuat rusak batin, gitu kan? Jangan membuat yang membuat rusak batin. Sehingga kadang mancing-mancing. Pernah nggak kamu sekamar dengan pacarmu? Kamu pernah punya pacar enggak? Kamu pernah? Ya sudah, salahmu dewe kan. Saya pernah ada seorang pemuda dicurhati, dia curhat sama saya. Setiap kali dia dekat sama wanita selalu gagal. Usianya sudah 30-an ke atas, belum nikah-nikah, bapak ibunya pengen dia segera nikah, tapi selalu gagal. Nah, penyebabnya itu, setiap kali dekat dengan wanita dia tanya, kamu pernah punya pacar enggak? Pernah, enggak jadi. Pernah enggak jadi. Ya gagal terus. Ya, kalau kamu nyari di jalan, nemunya kayak gitu. Tapi kalau kamu nyari di pondok, masih banyak yang terbungkus rapi, ya. Masih banyak yang segelnya belum dibuka. SMP, ini terlalu kecil kalau SMP. Baik, cukup. Apalagi saya dibantu sebelahnya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong doakan untuk ibu saya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk ibu beliau. Namanya Mugiem bintu Wahono, agar diberi kesehatan yang baik dan disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Ya Allah, semoga mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk beliau. Ini juga minta doa atas nama Wiwi dan anak namanya Amalia. Semoga bisa berangkat dan menjalankan rukun Islam yang kelima dengan lancar. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk haji. Yang enggak pengen haji angkat tangan. Nah, semuanya pengen haji. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan untuk bisa berangkat haji, insyaallah. Baik. Cukup? Ibu ada yang bertanya? Nah, sudah melebihi waktu. Mereka mau jemput anaknya. Maka kajian harus berhenti sampai di sini ya. Untuk wanita yang bekerja, apa standar di kehidupan sosial dan pada suami? Kalau wanita itu bekerja, pertama, andaikan dia bisa bekerja di dalam rumah tanpa harus keluar rumah itu lebih baik. Jualan online atau kerjaan-kerjaan di rumah pada umumnya. Ya. Kalau nggak bisa Pak, saingannya banyak sekali. Maka jika terpaksa harus kerja di luar rumah, pertama wajib menjaga aurat, pakaiannya dijaga dengan baik. Sehingga tidak boleh berpakaian ketat, tidak boleh berpakaian yang transparan, tidak boleh menampakkan sebagian auratnya. Kaki ditutup. Kaki itu aurat enggak? Aurat. Nah, berarti pakai apa? Kaos kaki. Karena kaki termasuk aurat. Yang kedua, berusahalah untuk menghindari lawan jenis sebisa mungkin. Jadi kalau diajak salaman jangan mau dengan yang bukan mahram. Baik. Tapi Pak, nanti saya dikatakan sok suci daripada dikatakan sok najis. Pilih mana? Disebut sok suci apa sok najis? Nah, lebih baik sok suci. Karena Anda wanita suci, sehingga Anda tidak perlu mengotori dengan yang seperti itu. Dan mungkin sebagai saran, sebelum masuk kantor, wudu.
Wudu ya. Nanti ketika ada yang ngajak salaman, bilang saya punya wudu. Itu dihormati. Sudah? Yang ketiga, jika Anda bisa menempati posisi duduk atau meja kantor yang terpisah dari para lelaki, itu yang lebih baik. Biar tidak ikhtilat. Kalau bisa ya. Tapi nggak bisa Pak, itu sudah tertata seperti itu ya, sudah di posisi mana Anda berada, ya jangan terlalu banyak bergerak untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Baik, dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, seperti gathering yang nggak perlu ikut ya. Ada gathering di sini, izin saya nggak bisa ikut, karena Anda harus berkhidmat kepada keluarga, dan kemuliaan wanita ketika dia berkhidmat kepada suaminya. Wallahu alam. Demikian, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kaum muslimin dan Allah berikan keberkahan untuk keluarga kaum muslimin. Allah jadikan keluarga mereka harmonis, dihiasi dengan mawaddah warahmah, sehingga bisa bareng-bareng masuk surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.